Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Noval Ishartono MPD, yang saya hormati Bapak Ibu dosen pendidikan geografi FKIP UMS, dan yang kami banggakan teman-teman pejuang skripsi dan calon pejuang skripsi yang saat ini sedang berusaha menyelesaikan skripsi dan bersiap-siap memasuki jalur skripsi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual pada hari ini tanpa adanya suatu halangan apapun. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik teman-teman, jadi pagi hari ini kita akan mendapatkan pencerahan, tips dan trik bagaimana mengubah skripsi atau data skripsi menjadi artikel publikasi. Kalau yang selama ini kita tahu kan skripsi itu ya format laporan saja, tetapi bagaimana format laporan itu bisa diubah menjadi lebih padat, menjadi lebih komunikatif dalam bentuk artikel atau jurnal. Nah, Pak Noval ini punya pengalaman panjang dan sejarah panjang dalam publikasi, tidak hanya karya-karya beliau yang banyak, tetapi beliau merupakan editor jurnal Sinta terakreditasi dan juga memiliki relasi ke beberapa penerbitan internasional. Jadi saya kira beliau punya banyak sekali pengalaman dan tips serta trik yang akan dibagikan kepada teman-teman. Nah, terkait dengan edaran dari FKIP yang terbaru itu kan harus submit di minimal jurnal terakreditasi Sinta 4. Nah, jadi ini kesempatan yang bagus untuk teman-teman mendapatkan pengalaman bagaimana mengolah skripsi menjadi artikel publikasi. Baik, nah lengkapnya bagaimana kita nanti tunggu pemaparan dari Pak Noval. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, kita masuk ke acara inti kepada Bapak Noval Ishartono MPD, disilahkan. Monggo Pak Noval. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Yunus Haris Wibowo MPD, MSc, MPD Pak, MSc ya? MSc Pak. MSc, wah mantap. Pak Yunus Haris Wibowo MSc, Kaprodi Pendidikan Geografi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Geografi UMS. Ini ada namanya Siti Nur Hidayah, saya kira tadi Siti Nur Hafidah. saya kira itu sering terjadi Pak Noval itu. Begitu. Oke. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa geografi, pendidikan geografi yang insya Allah pagi ini akan berkumpul gitu. Kita berkumpul secara daring untuk saling sharing gitu ya. Untuk sharing insya Allah ini ketika kita niatnya benar, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita diberkahi, di sini teman-teman dapat ilmu. Nanti saya juga bisa dapat ilmu juga dari teman-teman nanti di sini. Karena nanti kita sifatnya sharing saja. Karena kan ini antar prodi ya. Saya dari matematika, teman-teman dari geografi, siapa tahu nanti kita bisa saling memberikan masukan saja gitu. Apa yang saya tulis bisa jadi nanti diberikan masukan oleh Pak Yunus secara khusus atau Bapak Ibu dosen yang lainnya atau teman-teman nanti bisa memberikan masukan juga ke saya.
Oke, jadi intinya apa yang kita lakukan hari ini adalah sebagai bentuk ibadah. Gitu. Oke, yang kedua, tadi ada chat bocor ya, ya saya ikutan nimbrung aja lah. Ikutan nimbrung teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Ini kalau dibilang lama tidak lama tidak lama, tidak lama. Tapi intinya bahwa yang penting bukan lama tidak lamanya, yang penting nanti kualitas dari apa yang kita bicarakan di sini itu semoga bisa berkenan di benak teman-teman. Oh ya, perkenalkan nama saya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Yunus ya. Saya namanya Novais Hartono. Saya dosen pendidikan matematika sejak 2016, teman-teman. Terus saat ini saya istilahnya bukan menjabat ya, dikasih amanah sama Prof. Tama, Pak Dekan sebagai Kepala Laboratorium Pengembangan Sumber Belajar dan Publikasi Ilmiah gitu. Nah, dalam konteks ini saya juga diamanai oleh LPPI untuk menjadi bagian dari untuk jadi panitia ISET gitu ya. Panitia tadinya saya ketuanya Ikolae, tapi karena ada Pak Yasir pulang dari Jepang, maka beliau menggantikan saya yang ke LPPI gitu ya, ke LPPI. Oke, teman-teman, mungkin kita bisa ini ya, bisa saya pengen teman-teman buka on cam dong, on kamera gitu biar kita bisa saling kenal gitu ya. Ini yang mungkin cuma saya sama Pak Yunus saja ini. Ayo, saya tunggu deh 1 menit untuk on cam sambil saya nyiapin. Wah, makasih Mas Dimas Santoso, respect. Badila, respect. Ada lagi? Yuk, silakan. Wah, Mas Randy, tangi turu fiksi. Respect. Mbak Eka, respect. Oke, siapa lagi? Afina, wah, respect. Ada lagi, teman-teman, yang ngidupin kamera? Oke ya, mungkin sambil nunggu ya, teman-teman lain buat ngidupin kamera, sambil siap-siap gitu. Ini saya rekam, nanti akan kami unggah di YouTube-nya laboratorium. Jadi siapa tahu nanti teman-teman ikut tenar ya di sana. Walaupun followernya, subscribernya baru 28. Subscribernya laboratorium baru 28. Wah, Mas Rizal, respect lah. Oke, teman-teman. Jadi saya suka kayak gini nih. Jadi kita kameranya on. Jadi saya seakan-akan kayak Mbak Anggi, Jos. Saya seakan-akan kayak lagi ngobrol gitu. Dan tahukah kalian kalau misalnya kita teman-teman besok akan jadi dosen, kalian juga akan menjadi dosen atau menjadi guru satu saat. Dan teman-teman akan tahu ketika ngajar online, ketika kamera siswanya mati, rasanya gimana? Kayak ngobrol sendiri gitu ya. Nah, makanya kita mulai dari diri kita sendiri ketika kita lagi kuliah, kita on cam. Untuk respect sama acaranya, respect sama pembelajarannya, sama siapapun yang ada di sini. Saya respect sama kalian yang on cam. Oke. Teman-teman, kita langsung mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Akan ada beberapa hal, jadi nanti saya dari sini dulu ya. Saya akan mulai dari sini. Jadi ini adalah workshop penulisan manuskrip atau manuskrip jurnal atau proceeding bereputasi. Apa itu jurnal? Apa itu proceeding? Secara teknis jurnal dan proceeding itu sama, teman-teman. Cuman produksinya beda. Kalau jurnal itu diproduksi oleh suatu lembaga, bisa universitas, bisa publisher buku. Itu jurnal. Nah, isinya apa jurnal itu? Dalam konteks ini, maka isinya adalah artikel-artikel penelitian. Maka yang kalian bikin itu namanya artikel, bukan jurnal. Yang kalian bikin, karena kenapa saya bilang kayak gitu? Karena sering terbolak-balik tuh orang bilang, kamu udah bikin jurnal belum? Wah, jurnal. Gede sekali. Yang benar adalah kamu udah bikin artikel belum? Nah, itu baru benar. Jadi, sedangkan proceeding itu adalah kumpulan artikel-artikel yang dipresentasikan di suatu konferensi atau seminar yang dibuka, itu bedanya. Terus di situ ada kata bereputasi. Nah, bereputasi itu apa? Bereputasi itu artinya bahwa proceeding atau jurnal itu memiliki tingkat prestis yang tinggi, atau kualitas yang tinggi gitu ya. Kualitas yang tinggi. Jadi jurnal hari ini
saya akan memberikan workshop bagaimana menulis. Yang saya bahas adalah bagaimana menulis artikelnya. Oke, bagaimana menulis artikelnya. Itu yang akan saya bahas. Jadi nanti teman-teman, saya harap sekarang saya minta teman-teman buka artikelnya. Yang sudah dibikin, yang sudah bikin artikel, silakan buka artikel. Yang belum bikin artikel, silakan dibuka skripsinya. Yang belum mulai skripsi, ini silakan dipahami. Jadi teman-teman besok sudah bikin rencana mau bagaimana. Bayangan besok ketika semester 7, semester 8 itu mau bagaimana. Oke? Kita mulai lanjut ya. Jadi yang saya akan bahas adalah kebijakan UMS, habis itu tentang ISET 2021, template artikel, dan kriteria publishable artikel. Ini nanti poin besar kita di sini. Tapi saya bahas dulu kebijakan ISET. Oke, ini teman-teman kebijakan ISET. Silakan bisa dibaca. Jadi Universitas Muhammadiyah Surakarta ini ya, itu memberikan subsidi. Memberikan subsidi, maaf ya, memberikan subsidi biaya konferensi dan pemuatan ke publisher proceeding internasional ISET terindeks Scopus atau WOS. Sebelum kita jauh-jauh, apa ya? Kita bahas dulu apa itu Scopus, apa itu WOS. Jadi Scopus teman-teman itu adalah indexer atau database. Scopus itu database. Database yang namanya database, maka di situ terdapat informasi. Informasi apa yang ada di Scopus itu adalah informasi terkait dengan jurnal-jurnal. Nah, Scopus itu adalah database terkait dengan jurnal-jurnal yang high rank, yang tinggi kualitasnya. Sama juga dengan WOS. Scopus pusatnya ada di Belanda, WOS kayaknya di Amerika, saya lupa, nanti saya dikoreksi Pak Yunus. WOS kalau nggak salah ada di Amerika, tapi Scopus ada di Belanda. Oke, ada di Belanda. Nah, teman-teman, itu dia Scopus dan WOS. Kenapa kita mencarinya terindeks Scopus? Artinya ketika artikel tersebut terindeks Scopus, maka artikel itu bisa dikatakan artikel yang memiliki kualitas baik atau tinggi. Oke, paham ya bedanya ya? Jadi itu artikel Scopus. Nah, teman-teman pernah dengar mungkin istilah Sinta. Sinta itu adalah database-nya yang dibikin Indonesia. Dan saat ini Sinta sedang OTW untuk sekualitas Scopus. Sedang OTW ke sana. Gitu ya. Jadi artikel-artikel, jadi Sinta itu adalah database-nya. Indeksasinya itu namanya Garuda. Jadi Sinta itu bukan indeks. Sinta itu adalah akreditor. Jadi kalau misalnya kalian dibilang, coba misalnya Pak Yunus ngendikan, Mbak Dila bikin artikel yang nanti dipublikasikan ke Sinta 2. Artinya publikasikan ke jurnal Sinta 2. Itu artinya bukan jurnal yang terindeksasi Sinta 2, bukan. Tapi jurnal yang terakreditasi Sinta 2. Oke, atau terakreditasi baik di Sinta 2, di level 2. Gitu. Gitu. Jadi itu pengertian Sinta dan lain sebagainya, itu tambahan saja, gitu ya. Tapi intinya database-nya kita tuh bukan Sinta tapi Garuda. Nah, berikutnya. Di sini luaran skripsi, TA, tesis, disertasi langsung berupa artikel publikasi. Jadi teman-teman luarannya langsung publikasi. Oke, artikel publikasi luaran yang dimuat di Sinta 2. Nah, ini. Teman-teman yang dimuat itu bahasanya dimuat ya, bukan disubmit. Beda. Disubmit baru masukkan, dimuat itu sampai dipublish. Nah, di Sinta 2 itu langsung otomatis nilainya A. Dan tanpa ujian. Oke. Jadi kalau misalnya Mas Rizal udah publish di Sinta 2, langsung itu. Langsung lapor Pak Yunus, Pak, saya sudah publish Sinta 2, ini buktinya udah di-accept. Oke, tanpa ujian nilai AA. Kari ngenteni apa? Rapi. Oke. Terus berikutnya, artikel publikasi luaran tesis yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi dibebaskan dari ujian dan langsung mendapat A. Nih, ini tesis ya, tapi ini disertasi, ini nggak kita bahas. Nah, perhatikan nih teman-teman. Kemarin WR1 UMS Prof Harun itu mengeluarkan surat edaran. Surat edarannya berbunyi kayak gini. Artikel publikasi luaran hasil skripsi sebagaimana diktum 1, diktum 1-nya itu ini, yang memenuhi kriteria konferensi ISET 2021. Ini khusus untuk ISET. Itu 2021 diberikan penghargaan. Bahasanya penghargaan. Penghargaannya apa? Pelaksanaan konferensi kan 200 sampai 500 ya. Ecolai, teman-teman nanti ikutnya di Ecolai. Ya boleh di geografi juga sih. Geografi juga punya conference. Tapi kalau di Ecolai, teman-teman kalau misalnya di Ecolai, itu biayanya 200.000. Nah, nanti teman-teman yang kualitas artikelnya itu diterima, itu nanti bayarnya 2.500.000.
Cuma ini kebaikannya UMS. Teman-teman hanya membayar 100.000 all in. Jadi tidak ada tambahannya. Tidak ada tambahannya. Jadi hanya membayar 100.000 sampai publish di proceeding terindeks Scopus atau WOS. Tuh, kayak gitu. Nah, tadi kan saya bilang, kalau umum, tanya misalnya teman-teman ini umum ya. Teman-teman itu mahasiswa S1 umum, bukan UMS. Teman-teman harus membayar 200.000 plus 2.500.000, jadi 2.700.000 untuk bisa publish ke proceeding terindeks Scopus atau WOS. Tapi untuk ISET 2021 ini ada potongan gede sekali. Diskon buat teman-teman yang sudah ambil skripsi gede sekali. Yaitu hanya membayar 100.000. Itu sudah publish, sudah all in. Nggak perlu diinggrisin karena nanti diinggriskan oleh LPPI. Oh, kurang enak apa? Kan? Artikelnya sekolah kuwi. Jadi gitu, teman-teman. Ya, ini loh. Ini translate nanti yang melakukan oleh bisa mandiri, bisa UMS. Nanti teman-teman bisa tuh. Biaya ini proofread paketnya UMS, setting layout paketnya UMS, publisher nih. Dibiayai 100 sampai 120 US dollar. Teman-teman didapat nih subsidi 1 sampai 120 US dollar. Nah, luar biasa kan? Gitu teman-teman. Nah, itu. Jadi itu fasilitas yang teman-teman dapatkan. Oke. Sekarang kita coba ke websitenya Ecolai ya. Sebentar. Oke, kita ke ini. Teman-teman bisa ke websitenya Ecolai. Nah, di sini, ini kami di atas sudah menyebutkan bahwa ini terindeks Scopus dan submitted to Clarified of Web of Science. Oke. Nah, ini pembicaranya 2 orang yang dari Australia, Bu Dr. Sarah Prestridge sama Pak Toyebi, ini dosen bahasa Inggris kita. Ini fokus dan skopnya, ini pengen saya sampaikan. Kalau teman-teman itu meneliti terkait dengan pedagogi sosial gitu, ya teman-teman bisa ke sini, media pembelajaran yang berbasis sosial gitu. Tapi kalau misalnya artikelnya teman-teman terkait dengan penerapan penggunaan komputer untuk melakukan suatu hal gitu, atau pokoknya penerapan digital teknologi lah, itu teman-teman bisa ke sini, bisa ke Scopus. Kalau ke tipenya kayak sosial itu bisa ke Web of Science. Cuman kalau misalnya ke eksak, ada hitung-hitungannya, habis itu ada fisikanya, atau ada penerapan teknologinya, teman-teman bisa menggunakan bisa masuk ke Scopus. Ini tanggalnya, ini kita undur sampai tanggal 4 Desember, teman-teman. Kita undur sampai tanggal 4 Desember. Jadi ini kalian masih punya waktu 1 minggu. 4 Desember. Nanti pengumuman berikutnya akan kami sampaikan melalui dosen-dosennya. Nih, yang tadi saya sampaikan. Kalau teman-teman umum harus bayar 200. Kalau misalnya diterima nanti akan bayar 2.500.000 jadi 2.700.000. Nah, bayangkan ya. Kalian dapat fasilitas itu. Saya sama Pak Yunus ini bayarnya full. Pak Yunus itu kalau misalnya mau ikut itu harus bayar 500.000. Ditambah kalau keterima itu harus bayar 2.500.000. Pak Yunus harus ngeluarin duit 3 juta. Ya, mending itu susu anaknya. Nah, teman-teman itu cuma bayar 100.000. Kurang pena apa le urip? Kira. Ada? Kurang pena apa? Nek misalnya lolos terus membayar 100.000, ora sah padu karo dosen pas ujian. Kira. Ora perlu padu karo dosen. Wis ngono auto A. Oh, ngono, langsung auto A di skripsi ini. Oh, mempresentasi proses internasional, ora perlu padu karo dosen ini, wis auto A. Nah, penak loh, penak. Makanya teman-teman bisa mendaftarkan artikel kalian di sini. Saya kasih waktu sampai 1 minggu ke depan. Oke, 1 minggu ke depan. Dan nanti ini khusus untuk mahasiswa skripsi ya. Khusus untuk mahasiswa skripsi. Nah, tadi Pak Yunus ngendikan kalau misalnya ini ada anak semester 5 juga yang ikut. Oke, untuk anak semester 5, harapannya ISET 2022, ISET 2022 itu semoga ada program ini juga. Oke, nah makanya anak-anak yang 2007-2008 sukseskan acara ini. Sehingga kalau acara ini sukses, maka 2022 itu ada lagi untuk anak-anak semester 5. Gitu. Jadi kalian
hitung-hitung amal jariah bantu ada angkatan. Ngono, cacarungnya pitu iki. Caca semester 7 ini, oke? Kayak gitu ya. Gitu. Terus apalagi ya? Ya udah itu. Jadi intinya nah, oke, berikutnya. Cara daftarnya gimana? Cara daftarnya masuk aja registration. Habis itu kalian bisa masuk klik di sini. Register. Kalau udah register nanti ini diisi, teman-teman. Nanti kalian bisa login. Nah, login sih kalau misalnya ini saya login. Nah, terus teman-teman submit contribution. Nanti dipilih di sini mau IP, teman-teman di antara 3 ini. Tapi teman-teman karena dibayari ya antara 2 ini. IP atau ATSPS ini mana yang dipilih itu berbasis pada websitenya, berbasis pada ini. Berbasis pada tipe risetnya teman-teman. Tipe risetnya teman-teman itu yang mana? Masuk di sini kah atau di sini? Nah, antara ini dan ini silakan nanti dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Oke. Konsultasikan dengan dosen pembimbing dan seterusnya. Oke, itu cara daftarnya. Terus ini adalah tentang AIP yang terindeks Scopus, teman-teman bisa baca di sini tentang AIP. Ini tentang Web of Science, di sini juga udah jelas. Di sini sudah disampaikan juga. Oke. Nah, download itu adalah terkait dengan template-templatenya. Ada AIP, teman-teman kalau misalnya masuk AIP ini template-nya, masuk ke ATSPS ini template-nya. Jadi sebelum teman-teman masuk, pastikan teman-teman sudah sudah oke, teman-teman sudah sesuai dengan template sebelum disubmit. Oke, sebelum disubmit. Oke, kita kembali sekarang. Ya, ini. Apa bedanya artikel dan publikasi dan skripsi? Ayo, apa bedanya? Apa bedanya naskah publikasi dan skripsi? Ada yang tahu? Siapa aja boleh. Dan jangan pernah dianggap aja ini kelas saya ya Pak Yunus ya. Ya, saya izin kelas saya ya. Oke. Di kelas saya teman-teman nggak boleh ada yang bilang takut salah. Oke. Kalian boleh tanya mahasiswa saya. Saya nggak pernah bilang mereka takut salah. Jadi kalau misalnya mau ngomong aja. Kalau salah ya dibenerin sama dosennya, yaitu saya. Sini. Oke. Saya tanya sekarang, apa bedanya naskah publikasi sama skripsi? Apa bedanya? Ada yang punya ide? Ayo, teman-teman, ada yang punya ide? Apa bedanya? Ada yang mau coba? Mas Rizal mau coba? Enggak. Oke, bedanya adalah naskah skripsi. Jadi gini, skripsi itu laporan penelitian. Oke ya. Jadi skripsi itu harus lengkap, makanya dia sampai tebel-tebel gitu. Karena dia laporan penelitian. Sedangkan naskah publikasi itu adalah karya ilmiah terkait dengan hasil penelitiannya. Saya ulang lagi. Naskah publikasi itu adalah karya ilmiah terkait dengan hasil penelitian, hasilnya yang kita bahas. Oke, ingat-ingat ya. Jadi skripsi itu hanya laporannya saja. Makanya dia tebal-tebal, lampirannya banyak. Sedangkan naskah publikasi adalah karya ilmiah yang terkait dengan judul hasil penelitian. Oke. Ini penegasan saya nanti barusan ini itu akan berimplikasi ke nanti. Bahasannya. Sekarang kita lanjut. Ini jurnal dan proceeding tadi udah disampaikan. Nah, sekarang ini kita ke inti acaranya, teman-teman. Ke inti acaranya yaitu terkait dengan kriteria publishable artikel. Oke, sebelum saya mulai, saya minta teman-teman membuka artikelnya. Yang belum bikin artikel yang membuka skripsinya. Yang belum skripsi dan artikel silakan catat yang penting. Oke, silakan catat yang penting. Oke, kita mulai sekarang. Pertama, judul artikel. Hal yang pertama teman-teman harus ingat adalah bahwa judul artikel itu harus merepresentasikan hasil penelitian. Merepresentasikan hasil penelitian. Jadi namanya judul artikel itu harus mewakili hasil penelitian. Jadi nggak ada namanya judul artikel itu uji efektivitas. Uji efektivitas itu judul penelitian. Saya kasih contoh ya. Jadi kalau misalnya gini.
Ini contoh judul penelitian dan ini contoh judul artikel. Misalnya judul penelitian, saya gini, judul penelitian kayak gini modelnya. Uji efektivitas model PJBL misalnya, PJBL pada materi apa ya, konteks geografi tapi ya tanah misalnya ya, pada topik apa, hidrologi misalnya. Misalnya aku ngarang-ngarang wae ini Pak Yunus ya. Hidrologi. Mau cari topik hidrologi misalnya gitu. PJBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada topik hidrologi, misalnya kayak gitu ya. Jadi ini namanya uji penelitian, ini namanya judul skripsi itu kayak gini. Ini judul penelitian. Judul artikelnya, misalnya diketahui dia naik tingkat objektivitasnya, maka judul skripsinya jadi judul artikelnya jadi kayak gini. Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada topik hidrologi misalnya menggunakan model PJBL. Misalnya kayak gitu. Nah, saya tegaskan di sini teman-teman ya. Jadi yang di sini itu dia masih kata kerja, yaitu uji efektivitas. Jadi kalian tuh sedang menguji. Itu judul penelitian. Judul penelitiannya adalah menguji efektivitas. Nah, judul artikelnya adalah hasilnya itu apa dari penelitiannya? Adalah meningkat. Ya sudah, jadi peningkatan kemampuan. Itu bedanya. Maka pastikan bahwa judul artikel teman-teman itu merepresentasikan hasil risetnya. Oke, hasil risetnya. Bentar, maaf. Berikutnya. Diupayakan tidak lebih dari 15 kata. Saya bilang diupayakan ya. Tapi apakah ada yang sampai 15 kata? Ada. Kalau memang dia harus 15 kata, ya terpaksanya 15 kata. Cuman diupayakan tidak lebih dari 15 kata. Oke, apakah boleh pakai ada singkatan-singkatan? Boleh. Selama itu umum. Kayak tadi PJBL itu Project Based Learning itu umum. Maka boleh disingkat. Gitu ya. Kayak gitu. Oke, judul. Berikutnya. Penulis. Nah, di sini teman-teman, penulis itu tidak menggunakan gelar. Jadi ketika teman-teman membuat penulis tidak menggunakan gelar, dilengkapi dengan asal institusi dan dilengkapi dengan email dari penulis korespondensi. Tidak menggunakan gelar. Contoh detailnya seperti ini. Ini Yasir Siddiq, itu PhD. Ini saya MPD. Anatri Destia itu doktor. Harun Joko Prayitno itu dia Profesor Dr. M.Hum. Sofyan Anif itu dia Profesor Dr. MSI. Ini Muhammad Lutfi Hidayat itu MPD. Nah, semuanya banyak ini titelnya, tapi tidak kita tulis sama sekali. Jadi hanya. Nah, apakah harus disingkat kayak gini? Saran saya ini tergantung jurnalnya ya, tergantung jurnalnya. Ada yang tidak, misalnya ini tidak nih, tidak disingkat. Ini tidak disingkat. Ini Sinta 2. Ini tidak disingkat. Ada Isnafal Setono, Anati, Harun, Yasir. Ini kami tidak disingkat. Tapi ada yang disingkat kayak tadi, kayak JP ini disingkat. Nah, ada juga yang tidak disingkat. Gitu. Nah, jadi beda. Oke, ini Sinta 2, ini Sinta 2, ini Scopus. Nah, gitu teman-teman. Yang pertama itu, yang kedua ada kalau kalian perhatikan ini ada indeksasinya. Indeksasi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan afiliasi. Jadi 1 sampai 6 itu afiliasinya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tapi nomor 1 itu juga di Kanazawa. Jadi dia waktu itu masih S3. Saya di Malaya, Malaysia. Masih proses S3 di Malaysia. Habis itu ini Pak Lutfi Hidayat itu di King Abdulaziz University di Saudi Arabia. Nah, gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu mengindikasikan afiliasinya. Ini namanya DOI. Nanti saya akan jelaskan apa itu DOI. Habis itu ini adalah namanya historinya, histori publikasinya. Nah, ada namanya korespondensi autor. Korespondensi autor tuh biasanya ditulis di dekat-dekat autornya tuh. Misalnya di sini. Nah, ini
Ini Alvali Sartono, Dewi Anindras, ini autornya saya. Corresponding author. Oke, apa itu corresponding author? Corresponding author adalah autor yang bertanggung jawab terhadap artikel tersebut. Nah, karena kalian konteksnya adalah masih mahasiswa, maka corresponding autornya adalah dosennya. Dalam konteks ini Pak Yunus misalnya dosennya. Nah, itu. Jadi corresponding autornya dosennya. Mahasiswa boleh penulis satu, tapi corresponding autornya adalah dosennya. Oke, lanjut. Berikutnya, nih, research gap. Oh, ini nanti ya, ini nanti kita abstraknya nanti. Sekarang kita ke pendahuluan. Oke, kita ke pendahuluan. Ini saya minta teman-teman perhatikan benar-benar karena pendahuluan ini sangat detail di sini. Sangat powerful sedemikian sehingga artikel bisa terima. Itu salah satu alasannya adalah dari pendahuluannya. Karena pendahuluan itu adalah nyawa dari artikelnya. Oke, pertama harus menjawab judul penelitian. Harus menjawab judul penelitian. Oke, harus menjawab judul penelitian. Jadi namanya artikel bagian pendahuluan itu harus membongkar judul penelitiannya. Bagaimana cara membongkarnya? Saya kasih praktekkan teman-teman. Saya praktekkan ya. Jadi ini judul saya adalah Improving Elementary School Students. Oke. Ini saya share, saya taruh di sini. Ini misalnya, oke. Ini cara membuat pendahuluannya, teman-teman. Cara membongkarnya. Cara membongkarnya. Oke, perhatikan di sini. Improving Elementary School Student. Critical thinking skill in science through HOTS-based science questions. Jadi namanya pendahuluan, ini judulnya adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SD melalui soal IPA berbasis HOTS. Oke. Nah, namanya pendahuluan itu harus membongkar judul. Membongkar judul itu artinya apa? Kita harus mencari variabel-variabelnya dalam judul tersebut. Apa yang dimaksud dari variabel-variabelnya? Yaitu adalah pertama, pertama kita lihat di sini ada elementary school. Students, elementary school, itu variabelnya. Jadi variabel pertama adalah kita, satu, elementary school. Dua, critical thinking. Tiga, HOTS. Empat, science. Atau IPA. Oke, dalam konteks ini science itu dianggap IPA ya. Oke, elementary school, critical thinking, HOTS, science. Dari ini semua itu saya ambil yang paling paling umum, paling luas dulu. Maka menurut saya ketika saya nulis ya, yang paling luas adalah ini. Kalau ini udah luas, habis itu saya urutkan ke HOTS. Habis itu ke ini baru ke sini. Oke. Jadi kita menganggap mana yang paling luas. Jadi karena penulisan pendahuluan itu sifatnya seperti ini. Jari yang luas dulu, habis itu mengerucut. Nah, pengertiannya bagaimana? Pengertiannya kayak gini. Bentar. Pengertiannya jadi kayak gini, teman-teman. Paragraf 1 itu masih bahas critical thinking. Masih topik 1 ini bahas. Critical thinking. Oke, critical thinking. Habis itu 2 membahas terkait critical thinking in HOTS. Bisa through HOTS. Melalui HOTS. Habis itu critical thinking siswa Pak SD melalui HOTS. Berikutnya, paragraf berikutnya, critical thinking siswa SD melalui HOTS pada topik IPA. Perhatikan di sini. Bagian ini masih satu variabel, artinya masih luas tuh. Kita bahas. Yang kedua, critical thinking dan HOTS makin nyempit.
Berikutnya critical thinking siswa SD melalui HOTS, makin nyempit lagi. Critical thinking siswa SD melalui HOTS pada topik IPA, makin nyempit lagi. Maka dari sini ke sini itu nyempit. Nah, ini cara menyempitkannya. Oke, saya kasih contoh. Pertama saya bahas critical thinking dulu di sini. Maka di artikel saya, yang saya bahas apa yang terkait dengan critical thinking paling gampang, yaitu PISA, laporannya PISA. Maka yang saya bahas PISA. Oke, saya bahas PISA secara umum. Habis itu setelah saya bahas PISA, saya bahas critical thinking. Habis itu sampai ke tahap ke tahap aspeknya. Habis itu ke HOTS. Jadi dia makin nyempit lagi, critical thinking dengan HOTS. Nah, habis itu ke SD dan di IPA. Oke, seperti itu. Jadi itu cara menulisnya. Itu ada kerangkanya, ada kerangka alur berpikirnya. Begitu teman-teman. Nah, sebelum saya mulai, saya pengen teman-teman sharing judul deh, sharing judul artikelnya. Kita bongkar bagaimana bikin pendahuluannya. Ada yang mau share judul di sini? Share judul artikel? Ada? Yang udah punya artikel deh. Sudah ada teman-teman? Saya Pak, coba. Oh boleh Dila. Judul artikelnya apa Dila? Urgensi dan kebutuhan laboratorium geografi jenjang SMA di Kota Surakarta. Oke. Sebelumnya kalau di skripsi itu persepsi guru geografi tentang urgensi dan kebutuhan laboratorium geografi jenjang SMA di Kota Surakarta, Pak. Ulang, ini judul skripsi ya, judul skripsi. Judul skripsi apa tadi? Persepsi guru geografi terhadap urgensi dan kebutuhan laboratorium geografi terus jenjang SMA di Kota Surakarta. Oke, judul artikelnya? Urgensi dan kebutuhan selebihnya sama, Pak. Gini ya. Oke. Oke. Misal kita ubah sedikit kayak gini, misal kayak gini gimana ya? Studi laboratorium geografi jenjang SMA di Kota Surakarta. Saya kayak gini. Ini bisa jadi judul skripsinya jadi kayak judul artikelnya kayak gini. Jadi studi laboratorium geografi jenjang. Tapi ini nanti judul ini nanti pasti harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya ya, karena beliau yang paling paham gitu. Boleh kayak gini atau mungkin ini alternatif lainnya. Gitu, alternatif lainnya. Oke, teman-teman. Dila. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Bukan, bentar dulu belum selesai. Kirain udah. Belum. Dila, menurutmu kita mau bikin pendahuluan nih, Dila. Kita mau bikin pendahuluan ya. Menurutmu dari kalimat ini sampai sini, variabelnya apa aja di situ? Urgensi dan kebutuhan, Pak. Oke, urgensi dan kebutuhan. 2. Oh, enggak, maksudnya yang satu urgensi laboratorium geografi, yang kedua itu kebutuhan laboratorium geografi, Pak. Kebutuhan. Betul. Oke. Terus habis itu apa lagi? Sudah, Pak. Cuman 2 itu aja. Ada satu lagi. Kenapa kamu harus di SMA Surakarta? Oh. SMA di Surakarta. Itu harus kamu jelaskan. Itu yang saya tadi sebut. Yang saya sebut bahwa pendahuluan itu harus membongkar judul. Ini adalah lokasi yang kamu sertakan. Maka kamu harus berhasil menjelaskan kenapa daerah ini yang kamu teliti. Kalau di pendahuluan saya jelasin sih Pak,
karena di Surakarta itu belum ada laboratorium geografi Jos. yang di SMA. Nah, kalau di Oke. kota lain tuh ada. Nah, kalau di Surakarta ini belum ada, Pak. Nah, jadi saya mau melihat persepsi gurunya tentang urgensi dari laboratorium dan kebutuhan guru terhadap laboratorium geografi tersebut, Pak. Oke, good. Keren, Dila. Sekarang berikutnya. Dari urgensi, kebutuhan, dan SMA, mana yang paling luas untuk diutarakan terlebih dahulu? Tentang urgensinya, Pak. Betul sekali. Jadi pertama yang dijelaskan adalah harusnya ini mungkin kalian jelaskan dulu. Ini 2 ya. Kalian Dila jelaskan dulu lab geo itu apa? Oh iya, saya jelasin Pak lab geonya itu apa, terus masuk ke urgensi lab geo baru kebutuhan baru SMA. Jos, pinter. Gitu Dila. Jadi pendahuluan itu lab geo itu jelaskan lab geo itu apa. Habis itu urgensinya itu apa aja. Habis itu kenapa dia dibutuhkan. Habis itu jelaskan bahwa bagaimana kondisi laboratorium geografi di SMA di Surakarta. Keren, kayak gitu, betul? Ya, Betul, Pak, Dila, kayak gitu? Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sip. Itu ya, Dila ya, Jos. Bagus, Ya, Dila. Pak. Oke, berikutnya ada yang mau share lagi? Satu judul mungkin? Kita bongkar bagaimana bikin pendahuluannya. Ada yang mau share? Pak, boleh saya, Pak? Boleh, Asna. Coba nih mana ini Mbak Asna, nggak kelihatan nih kameranya nih. Oh iya, benar, Pak. Sambil teman-teman nyiapkan judulnya ya, kalau misalnya ada yang mau share. Saya habis bahasa, saya kasih satu kesempatan satu judul lagi deh, kita bongkar bareng-bareng. Udah bahasnya? Yuk kita bongkar ya. Judulnya apa bahasnya? Judul artikelnya? Artikel dulu atau Boleh, judul artikelnya boleh. Dulu, Pak. Apa? Judul artikel Betul, boleh? ya? Hah? Pemanfaatan. Halo, Pak, dengar nggak, Pak? Iya, terdengar, Basna. Pemanfaatan apa? Pemanfaatan ensiklopedia. Oke. Umbul. Ensiklopedia apa? Umbul. Iya. Oke. Di Kabupaten Klaten. Oke. Sebagai media pembelajaran siswa siswa MTS Negeri 5 Klaten. Oke. Ini judul artikelnya ya? Iya, Pak. Tapi masih kepanjangan nggak sih, Pak? Nggak apa-apa. Kan nanti diinggriskan juga. Oke. Mbak Asna. Menurut Mbak Asna apa variabelnya? Ensiklopedia. Oke, good. Ensiklopedia. Terus yang kedua? Umbul, good. Ya. Media. Bentar. Oke, terus? Siswa MTS Negeri 5 Klaten. Oke. Sebenarnya masih ada lagi ya.
Kabupaten Klaten. Nah, itu. Oke, sekarang saya nanya Mbak Asna, mana yang paling luas tuh Mbak Asna? Ensiklopedia mungkin. Ensiklopedia? Oke, boleh, nggak apa-apa. Kita bahas dulu. Habis ensiklopedia? Ensiklopedia terus. Media. Media, oke. Terus? Benar-benar apa saya buka dulu ya. Belum nggak apa-apa itu loh, dari judul itu. Dari 5 variabel itu mana yang paling luas? Pertama, menurut Mbak Asna, ensiklopedia boleh. Media pembelajaran boleh. Habis itu apa? Kabupaten Klaten. Oke. Umbul, baru Oke. MTS. Umbul, baru MTS. Iya. Oke. Sekarang, nyawa dari judul tersebut, nyawanya di mana? Tujuan besarnya di mana? MTS. Bukan. Ensiklopedia. Manfaat. Media pembelajarannya dong. Iya. Oh ya. Betul nggak? Sorry, saya dikoreksi kalau saya salah. Tapi pemahaman saya, kalau saya lihat, tujuan dari Mbak Asna Ya, itu adalah sebagai membuat media pembelajaran. Betul ya? Iya, betul kan? Media pembelajaran. Jadi menurut saya, ini paling gampang, paling pertama, paling luas. Media pembelajaran itu harus bagaimana? Tentunya media pembelajaran geografi ya. Iya. Betul nggak? Kalau Atau itu IPS sih Pak. media pembelajaran IPS? Oh boleh. Media pembelajaran Iya. IPS. Media pembelajaran IPS itu harus gimana sih? Nah kan gitu. Ya kan? Habis itu dari sini, kalau menurut saya dari sini, Mbak Asna itu bisa ke sini. Ke MTS 5 Klaten. Kenapa ke MTS 5 Klaten? Karena di situ unik misalnya. Karena di situ media pembelajaran IPS-nya tidak ada misalnya. Ya kan? Jadi pertama Mbak Asna itu menjelaskan media pembelajaran itu apa? Apa pentingnya media pembelajaran IPS ya? Itu apa pentingnya, apa kebutuhannya. Habis itu kita langsung ke kasusnya di MTS 5 Klaten. Apa pentingnya, apakah MTS 5 Klaten itu kondisi media pembelajaran IPS di sana kayak gimana? Berbasis observasi, berbasis wawancara, itu harus dijelaskan di situ. Nah, habis itu masuk ke ensiklopedia sebagai salah satu jenis media pembelajaran. Nah, ensiklopedia kontennya apa? Kontennya Umbul yang ada di Klaten. Kenapa Umbul yang ada di Klaten? Karena Umbul yang ada di Klaten itu dekat dengan sekolah. Konteksnya dekat dengan sekolah. Kayak gitu, banget. Iya, Pak. Jadi itu cara bikinnya. Jadi saya ulangi lagi ya. Mbak Asna, itu nanti pendahuluannya, itu mulai coba dengan membongkar media pembelajaran IPS itu pakai seperti apa, bagaimana idealnya. Dan kenapa dia penting, media pembelajaran itu. Berikutnya, atau berangkat dari ini deh, dari IPS dulu. IPS itu apa? Habis itu di dalamnya apa, dan lain sebagainya. Makanya dibutuhkan media pembelajaran. Nama media pembelajaran itu apa? Habis itu pentingnya apa? Kebutuhannya apa? Habis itu media pembelajaran itu karena melihat pentingnya, terus habis itu Mbak Asna bisa masuk ke MTSN 5 Klaten. Kondisi media pembelajaran IPS di sana itu kayak gimana? Berdasarkan hasil observasi, berdasarkan hasil wawancara, ternyata kurang. Nah, habis itu, agar lebih mudah, maka bisa menggunakan ensiklopedia sebagai salah satu jenis media pembelajaran. Tentunya ensiklopedia harus punya konten. Kontennya apa? Umbul Kabupaten Klaten. Kenapa? Karena itu yang paling kontekstual terhadap siswa di MTSN 5 Klaten. Itu ruhnya. Aman? Iya.
Oke, good. Ada yang mau disampaikan? Pak, kalau untuk judul artikelnya kira-kira kayak gitu kurang gimana tuh? Kalau judul skripsinya itu pengembangan ensiklopedia Umbul di Kabupaten Klaten sebagai media pembelajaran IPS bagi peserta didik MTS N5 Klaten. Nggak apa-apa, ini bagus kok. Oke. Bagus. Cuman kalau misalnya untuk di seminar, karena ini sifatnya hanya pengembangan saja, saran saya itu malah MTSN 5 Klaten ini tidak disertakan. Siswa Jadi, SMP MTS gitu ya, Pak ya? untuk tingkat SMA siswa MTS gitu aja. Oke. Nah, siswa-siswa kalau bahasa Inggrisnya sih secondary school ya, untuk secondary school gitu aja. Jadi siswa SMP gitu. MTS itu SMP kan ya? Iya betul. MTS. Nah, siswa SMP udah gitu aja. Gitu. Jadi ini nanti muncul di mana? Ini nanti muncul di metode. Nanti muncul di metode gitu. Bagian subjek. Oke, makasih banyak ya, Pak. Iya, boleh. Oke. Terakhir deh, ada satu lagi judul yang mau di-share. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut aja. Kita lanjut. Jadi gini teman-teman. Intinya bukan tentang tadi saya dengan Mbak Dila, dengan Mbak Asna ya. Nah, intinya adalah tentang bagaimana kita membongkar judul sedemikian sehingga menjadi bisa membantu kita dalam membuat pendahuluan yang baik. Maka pendahuluan itu harus membongkar judul. Untuk membongkar judul, kita cari tahu dulu variabel-variabel di dalam judul tersebut. Oke, variabel. Nah, judul yang baik itu adalah yang mewakili hasil. Jadi kita bongkar dari belakang. Kita mau bikin pendahuluan nih, maka kita harus bongkar variabel-variabel judul. Variabel-variabel judul itu harus punya judul yang merepresentasikan hasil. Gitu ya. Oke. Berikutnya. Semua kalimat harus memiliki dasar. Semua kalimat harus memiliki dasar. Saya kasih contohnya. Saya sebelum itu saya akan memberikan penjelasan ini dulu. Namanya kalimat dalam konteks artikel ilmiah itu ada 3. 1, namanya definisi. 2, namanya klaim. 3, namanya opini. Itu dalam konteks artikel ilmiah. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Oke, saya jelaskan. Apa itu definisi, klaim, atau opini? Definisi, teman-teman, itu adalah sebuah pernyataan atau kalimat yang digunakan untuk menjelaskan suatu hal. Maka definisi itu harus datang dari ahli. Oleh itu, maka harus ada sitasi. Contoh, hidrologi adalah lalalalalalala, Rijal 2020. Itu harus ada kayak gitunya. Berarti Profesor Rijal itu yang apa namanya, yang memberikan pernyataan tersebut. Oke, jadi definisi itu harus punya support. Supportnya apa? Berupa sitasi. Oke, berikutnya klaim. Klaim itu seperti ini. Klaim itu bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk mana yang paling meningkat gitu. Contoh, klaimnya misalnya kayak gini. Atau di sini, di contohnya, punya saya deh, contoh di artikel saya. Ini adalah contoh klaim. PISA adalah rilis dari atas ini namanya kalimat pengantar. Kalau kalimat pengantar nggak perlu ada sitasi, nggak ada masalah. Cuman di sini berdasarkan dari report tersebut, Indonesia berada di peringkat 74 dari 79. Itu namanya klaim. Nah, klaim itu maka harus diikuti oleh sitasi. Jadi klaim itu harus diikuti sitasi. Di sini kita juga bilang the ranking is concerned over Indonesia because nationality effect how strong. Ada kata strong, ini juga klaim. Nah, maka harus diikuti dengan sitasi. Bagaimana dengan definisi? Contohnya di sini. Critical thinking is. Ini kan definisi. Nah, maka dia harus diikuti dengan sitasi. Nah, bagaimana dengan opini? Teman-teman boleh memberikan opini. Opininya ketika bagaimana? Opininya adalah ketika opininya itu adalah ketika kayak gini. Ada definisi A, ada gini, misalnya hidrologi. Profesor Dila mengatakan bahwa hidrologi adalah lalalala.
Profesor Dimas Santoso mengatakan hidrologi adalah lalalala. Profesor Rizal mengatakan bahwa hidrologi adalah lalalala. Maka saya sebagai penulis bilang, berdasarkan dari ketiga definisi dari ketiga ahli tersebut, maka hidrologi adalah lalalala. Kalimat terakhir saya itu adalah opini. Tapi dasarnya apa? Ketiga ahli tersebut. Paham ya? Jadi kalian boleh membuat opini, tapi harus punya dasarnya. Atau misalnya kayak gini, jumlah penduduk Indonesia adalah 2 miliar. Jumlah penduduk Malaysia adalah 1 miliar. Maka jumlah penduduk Indonesia lebih banyak daripada jumlah penduduk Malaysia. Itu namanya opini. Nah, ketika saya bilang maka, itu adalah opini, dan lebih banyak itu adalah klaim. Nah, klaimnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari dua dasar tadi itu. Ketika saya bilang Indonesia penduduknya 2 miliar, itu klaim. Dan itu harus berdasarkan BPS tahun sekian. Malaysia penduduknya 1 miliar, berdasarkan BPS Malaysia tahun sekian. Nah, berdasarkan dua yang punya dasar tersebut, kita berikan opini. Bahwa dia lebih banyak. Itu namanya klaim. Dan opini. Jadikan satu. Oke, jadi teman-teman harus bisa membedakan apa itu klaim, apa itu opini. Dan setiap dasar, jadi gini, bikin artikel itu jangan kita harus kaya dengan referensi. Kita harus kaya dengan referensi. Jadi jangan pelit referensi ya. Jadi setiap kalimat yang kita utarakan itu harus ada dasarnya. Maka tidak heran mahasiswa-mahasiswa yang artikel skripsi, artikel penelitiannya itu bagus, artikel ya, bukan skripsi. Artikel penelitiannya betul bagus atau naskah publikasinya itu bagus, biasanya dia kalau ngomong itu selalu punya dasar. Karena kenapa? Karena sudah terpatren di benak mereka bahwa setiap kali membuat kalimat itu selalu ada dasarnya. Gitu. Berikutnya yang ketiga adalah gap penelitian harus terlihat secara jelas. Gap penelitian itu adalah kekosongan penelitian. Jadi research gap. Jadi misalnya ini yang saya sampaikan. Kita ke sini deh. Kita pakai contohnya yang ini. Ini cara mencari gap-nya. Cara mencari gap ya. Itu pertama. Yang namanya gap itu adalah kekosongan penelitian. Jadi apakah sudah ada yang meneliti bagian tersebut? Kalau belum ada itu namanya gap-nya di situ. Contoh. Apakah sudah ada yang meneliti media pembelajaran? Teman-teman cek di Google Scholar. Oh banyak, oke, berarti media pembelajaran. Adakah media pembelajaran adakah yang mengembangkan media pembelajaran? Banyak ya tadi ya. Adakah yang mengembangkan media pembelajaran ensiklopedia? Banyak, oke, masih belum. Adakah yang mengembangkan media pembelajaran ensiklopedia dengan konteks unggul di Kabupaten Klaten? Belum ada, ya sudah itu. Itu namanya research gap. Saya kasih contoh di sini. Di riset ini. Saya bilang di sini, sudah banyak loh. Di sini kan terkait dengan peningkatan critical thinking untuk siswa SD menggunakan. Jadi siswa SD itu kemampuan berpikir kritis mengembangkannya menggunakan soal IPA berbasis HOTS itu belum ada. Gitu. Makanya di sini saya bilang di bawah. Namanya research gap itu biasanya di akhir-akhir tuh. Nih. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SD itu sudah banyak digunakan. Contohnya dia yang menggunakan ini, yang menggunakan ini, yang ini. Nah, ketika saya bilang ini kan punya dasar, ya, referensi ini. Jadi saya bilang sudah banyak loh upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SD itu sudah banyak. Contohnya ini. Terlebih lagi penerapan soal HOTS di siswa SD juga banyak. Contohnya digunakan oleh Permana dan Utomo ini. Nah, saya di sini bilang namun, nah ini saya udah masuk research gap. Ketika saya bilang namun, berdasarkan penelitian tersebut itu belum ada, saya bilangnya scan. Belum ada hasil penelitian yang berupaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SD melalui soal HOTS pada materi IPA. Itu belum ada. Maka saya bilang however, namun belum ada loh. Nah, dari kalimat ini, dari kalimat ini ke sini. Nah, kalimat ini ke sini itu namanya research gap. Dari however, dari umumnya sampai ke however ini namanya research gap. Jadi kita bahas umumnya tuh bagaimana, tapi ini loh kosongnya. Ini yang belum ada. Itu namanya research gap. Oke, saya harap teman-teman paham. Kalau misalnya teman-teman nggak paham, boleh langsung tanya ke saya.
Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya. Tujuan penelitian harus tersampaikan dengan jelas. Tujuan penelitian itu harus tersampaikan dengan jelas. Jadi teman-teman kalau misalnya punya tujuan, itu harus disampaikan. Tujuannya bagaimana? Di sini setelah saya memberikan, biasanya dia setelah research gap tujuan tuh. Biasanya ya, cuman di sini nanti akan saya jelaskan satu hal. Nah, di sini saya bilang bahwa the purpose of this study is, tujuan dari penelitian ini adalah itu. Nah, di sini teman-teman ada kata tes, ya, menguji. Nah, syarat saya, tujuan penelitian itu jangan gunakanlah, teman-teman pasti sudah paham namanya taksonomi Bloom. Ada lots, ada HOTS. HOTS itu berarti tahap keempat sampai 6, yaitu analisis, evaluasi, dan creation. Nah, saran nih, dari ini sebenarnya sarannya dari Prof. Tama, dekan kita dari FKIP. Prof. Tama ngendikan bahwa kalau bisa tujuan itu bahasanya menggunakan bahasa HOTS. Makanya saya menghindari menggunakan misalnya mendeskripsikan, menentukan, menjelaskan, itu sangat lots. Nah, saya menggunakan menguji, menganalisis, mengobservasi, membandingkan, tujuannya membandingkan, itu kayak gitu. Oke, maka ketika meneliti gunakanlah kata kerja yang HOTS. Oke, saya di sini menguji keefektifan atau pembiasaan dan lain sebagainya. Itu. Ini tujuannya harus dicantumkan dengan jelas. Itu tujuannya harus dicantumkan dengan jelas. Terus koherensi dan kohesi atau paragraf harus jelas. Koherensi dan kohesi. Yang saya lakukan barusan, dengan Mbak Asna dan Mbak Dila, itu adalah melakukan pemetaan ide. Jadi koherensi itu ada keurutan ide. Paragraf 1 idenya apa, paragraf 2 idenya apa, dan dia urut. Nah, yang tadi kita lakukan di sini itu adalah mengurutkan ide. Oke. Habis itu ada namanya kohesi. Kohesi itu adalah keterurutan atau kesambungan antar paragrafnya. Yang lainnya koherensi itu adalah kesambungan antar idenya, kohesi kesambungan antar paragrafnya. Maka di sini kalau di kalimat saya di riset di artikel saya, teman-teman, ini gaya menulis saya ya. Ini gaya menulis saya. Tadi yang pertama, variabel saya itu adalah critical thinking. Maka sebelumnya saya akan membahas terkait dengan PISA. Maka paragraf pertama saya itu membahas PISA. Oke? Paragraf kedua saya itu membahas critical thinking. Nah, dari transisi paragraf pertama ke paragraf kedua, saya kasih kisi-kisi di sini. Critical thinking. Sebelum masuk ke critical thinking. Jadi ini paragraf pertama membahas PISA. Ide besarnya. Paragraf kedua mau membahas critical thinking, maka critical thinking saya masukkan sebagai kisi-kisi. Ya, dari critical thinking saya mau masuk ke HOTS. Maka HOTS saya masukkan sebagai kisi-kisi di sini. Gitu. Jadi itu namanya kohesi. Jadi antar paragraf itu ada pengaitnya. Ada pengaitnya. Jadi teman-teman kalau baca tuh enak gitu. Oh, habis ini bahasnya ini, habis ini bahasnya ini. Gitu. Tapi itu cara saya menulis ya. Mungkin teman-teman nanti yang dibimbing oleh Pak Yunus, Pak Wahyu, Bu Fida, Bu Rate, itu mungkin punya gaya penulisan yang berbeda-beda. Terkait dengan koherensi dan kohesi itu tadi. Lanjut. Sampaikan kenapa riset ini penting dan siapa yang memanfaatkannya. Jadi teman-teman harus menyampaikan di pendahuluan kenapa riset itu penting. Contohnya di sini. Perhatikan di sini teman-teman. Oke. Di sini saya menjelaskan riset gap-nya. Oke, ini kan riset gap. However, tapi tidak ada loh kayak gini. Nah, saya jelaskan ini penting buat diteliti. The situation is critical to be studied and explored. Mengapa? Karena improving critical thinking dan seterusnya. Jadi jelaskan alasannya. Kenapa? Jadi jelaskan alasan kenapa kenapa riset ini penting. The research question is whether the habituation ini. Pertanyaan penelitiannya adalah ini. Tapi jelaskan di kalimat ini, saya menjelaskan kenapa riset ini penting dalam satu kalimat. Jadi teman-teman di dalam paragraf itu, dalam paragraf pendahuluan, dalam pendahuluan itu jelaskan pertama. Dalam pendahuluan itu jelaskan dan bongkar penelitiannya. Cara membongkarnya tadi saya sampaikan, variabelnya diambil semua. Habis itu diurutkan mana yang paling luas, habis itu dijelaskan secara terurut. Oke, habis itu
koherensi, kohesi. Oke, di bawahnya, di dalamnya tuh urutannya adalah setelah menjelaskan variabel, maka jelaskan riset gap-nya. Setelah riset gap dijelaskan, maka jelaskan jelaskan urgensinya. Setelah urgensi dijelaskan, maka jelaskan pertanyaan penelitiannya. Habis itu jelaskan tujuan penelitiannya. Kalau kuantitatif berarti jelaskan hipotesisnya. Itu teman-teman ya. Jadi itu. Jadi urutan untuk membuat pendahuluan. Oke, ini nanti kita kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan tadi dikumpulkan saja, nanti kita bahas di belakang. Oke, metode. Kalimat pertama yang muncul dari metode itu adalah jenis penelitiannya. Ini jenisnya apa? Tipenya apa? Itu kalimat pertama yang harus kalian munculkan di metode. Contoh di sini, di punya saya. Di kalimat pertama yang saya munculkan adalah the study is experimental study. Jadi ini adalah penelitian eksperimen dengan tipe quasi eksperimen. Oke, modelnya adalah non equivalent control group design. Saya kayak gitu. Menggunakan seperti itu. Nah, jadi teman-teman ketika menjelaskan di metode, jelaskan dulu kalimat pertama yang harus muncul itu adalah tipenya. Yang kedua, desain penelitiannya tuh mau kayak gimana? Desain penelitiannya. Baik teman-teman mau kualitatif, baik mau kuantitatif, baik mau pengembangan, itu harus ada desainnya. Jadi terutama tadi yang pengembangan ya. Pengembangan tadi misalnya Mbak Asna, pengembangan. Itu harus jelas langkah-langkah pengembangannya seperti apa. Menggunakan diagram. Jasa menggunakan diagram, langkah-langkahnya seperti ini. Oke, misalnya contohnya di tempat saya adalah desain penelitiannya, saya menjelaskan seperti ini, maka desain penelitiannya seperti ini. Ini desainnya. Oke, penjelasannya di sini penjelasannya. Penjelasannya di sini. Jadi desain penelitian itu harus dijelaskan dengan baik. Habis itu subjek dan objek penelitian harus disampaikan secara jelas. Subjek dan objek itu orang suka kebingung tuh. Apa itu subjek atau itu objek? Objek itu adalah apa yang akan diteliti. Misalnya di sini objek saya itu adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, subjeknya siapa? Subjeknya adalah siapa yang diteliti. Yang diteliti ini adalah punya saya siswa SD. Maka saya tuliskan di sini. Subjeknya adalah sejumlah 60 siswa SD. Dijelaskan bagaimana memilih siswa SD tersebut, saya pilih secara random. Gitu. Kalau teman-teman kualitatif, maka teman-teman gini, powernya penelitian kualitatif itu adalah pada subjeknya. Teman-teman harus berhasil menjelaskan kenapa subjek dia yang teman-teman teliti. Contoh, misalnya teman-teman meneliti kualitas tanah di daerah Batu Purba, di daerah Gunung Kidul misalnya. Pertanyaannya adalah, kenapa kualitas tanah di Batu Purba yang kalian teliti? Itu harus dijelaskan. Atau kalian meneliti terkait dengan suku Dayak di daerah Landak di Kalimantan misalnya. Nah, kenapa suku itu yang kalian teliti? Itu penelitian kualitatif. Harus dijelaskan. Oke, kalau penelitian pengembangan itu powernya itu adalah di skema pengembangannya, langkah-langkah pengembangannya. Jadi kenapa teman-teman? Karena pengembangan ada banyak ya, ada DIE, ada Dick and Carey, ada Bock and Gall, ada versinya 4D, ada punya Pak Tyagarajan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, dari banyak model pengembangan tersebut, kenapa kalian memilih hanya ADDIE? Kenapa memilih hanya 4D? Kenapa memilih modelnya Dick and Carey? Kenapa memilih modelnya Bock and Gall? Itu harus jelas. Oke. Kalau di kuantitatif, itu adalah rumusnya harus benar. Tipe desainnya harus benar. Gitu itu. Kalau kuantitatif lebih rumit sebenarnya. Rumusnya harus benar, memilih sampelnya harus benar, hipotesisnya pun harus benar. Itu seperti itu. Oke, jadi kalian harus menjelaskan secara detail bagian metode. Terus teknik pengumpulan data harus jelas disertai instrumennya dan cara validasinya. Jadi teknik pengumpulan data, misalnya di sini, ini data collection teknik atau teknik pengumpulan data. Misalnya gini, penelitian saya ini adalah kuantitatif, eksperimental menggunakan kuasi eksperimen atau eksperimental semu. Oke. Karena saya menguji terkait dengan critical thinking, maka tujuan saya adalah menguji efektivitas pada peningkatan kemampuan berpikir kritis. Maka saya butuh data berpikir kritis.
untuk butuh data verifikasi kritis, saya butuh soal. Soal saya apa? HOTS. Maka teknik pengumpulan saya adalah menggunakan ujian atau tes. Maka tekniknya menggunakan tes. Nah, di dalam tes ini instrumennya apa? Berupa soal. Nah, soal ini harus diapakan? Harus divalidasi. Menggunakan model validasi apa? Misalnya menggunakan icon. Nah, terus validatornya menggunakan apa? Misalnya di sini, saya di sini jelaskan nih. Jadi saya tekniknya ada dua, yaitu tes dan documentation. Tesnya itu menggunakan soal HOTS, soal IPA berbasis HOTS. Habis itu proses validasinya itu menggunakan 2 orang ahli. Oke, 2 orang ahli tersebut maka saya uji reliabilitasnya menggunakan Interactor reliability test. Habis itu hasil penilaian mereka saya analisis menggunakan Aiken's coefficient value-nya. Itu saya jelaskan proses validasinya. Nah, teman-teman juga sama, jelaskan proses validasi. Divalidasi oleh 2 orang dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya teknik analisis data. Teman-teman tadi analisisnya menggunakan apa? Kalau penelitian kuantitatif, maka gunakanlah rumus-rumus misalnya uji normalitas, uji homogenitas, uji T, uji ANOVA. Itu harus jelas tuh. Uji-ujinya tuh. Itu harus jelas. Bagaimana data itu dianalisis. Nah, kalau ada software ya menggunakan software apa? SPSSK versi berapa? Bisa diakses nggak itu? Gitu. Nah, maka jelaskan. Oke. Yang terakhir, rumus umum tidak perlu disampaikan. Cukup cita saja. Contohnya, uji normalitas itu ada rumusnya. Nah, itu rumusnya nggak perlu disertakan. Tapi kalau deskripsi harus disertakan. Deskripsi harus diceritakan. Tapi kalau di artikel SK1 itu nggak perlu disertakan. Karena semua orang udah tahu. Uji homogenitas semua orang udah tahu. Uji T semua orang udah tahu. Gitu. Kecuali teman-teman punya teknik pengujian yang baru, itu harus disertakan rumusnya. Oke. Hasil dan diskusi. Hasil dan diskusi pertama, hasil gini, saya merekomendasikan untuk hasil dan diskusi itu dipisah, teman-teman. Hasil dan diskusi itu dipisah. Sehingga ketika hasil dan diskusi itu dipisah, teman-teman bisa fokus. Mana hasil, mana diskusi. Oke, hasil itu hanya berfokus pada perhitungannya saja atau dokumentasinya saja. Di sini tempat saya ini harusnya ada kata hasil di sini. Ada kata ini di atas ini harusnya ada kata hasil. Cuman nggak tahu sama editornya dihapus. Tapi di sini saya hanya menyampaikan data hasil itu hanya menyampaikan data tanpa memberikan satu opini pun dan satu sitasi pun di sini. Tidak ada sitasi dan tidak ada opini. Nah, setelah itu diskusi. Nah, baru ketika diskusi ada. Ketika diskusi ada, teman-teman. Ketika diskusi ada opini dan lain sebagainya. Jadi fokus gitu. Hasil ya hasil, diskusi ya diskusi. Terus habis itu di diskusi, nah tadi kan hasil. Di diskusi itu komparasi temuan dengan penelitian terdahulu. Apa bedanya dan apa bersama. Namanya mengkomparasi itu kita membahas perbedaan dan membahas kesamaannya. Contoh di kalimat saya, di artikel saya. Ini di sini saya membahas terkait dengan, nah setelah saya membahas hasilnya, jadi diskusi itu membahas hasil. Setelah hasilnya selesai saya bahas, maka di sini saya bandingkan. Bandingkannya gimana? Kalau ada kalimat ini, hasil penelitian ini itu sejalan dengan Widana. Itu artinya bahwa hasil penelitian ini itu mendukung risetnya Widana gitu. Juga mendukung risetnya Saputri. Jadi kalian harus jelaskan di sini, hasil ini mendukung atau berlawanan dengan risetnya siapa. Itu harus dijelaskan. Oke, itu harus dijelaskan. Kalau di penelitian lain juga saya sampaikan nggak salah. Di sini misalnya, sorry. Nah, misalnya di sini. Di sini juga ini saya meneliti terkait dengan soal HOT juga di IPA.
Nah, di sini juga saya sampaikan bahwa riset ini itu juga mendukung gitu. Juga mendukung hasil penelitiannya siapa. Gitu, itu juga saya sampaikan di situ. Mana contohnya, saya lupa di sini. Jadi di bagian sini ada, misalnya juga ada lagi di artikel di sini, misalnya di situ juga ada bagian yang dia dinyatakan ya, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian lain. Jadi gitu teman-teman. Nah, terus berikutnya, tunjukkan dan jelaskan apa penting dan signifikansi dari hasil penelitian ini. Signifikansinya apa? Jadi, kalau teman-teman perhatikan, ini di sini saya menjelaskan, nih, therefore, the result of this study are significant as a reference for educators in science about how to develop critical thinking skill through house-based science question. Jadi hasil penelitian ini itu signifikan pentingnya untuk para educator dalam bentuk apa? Jadi jelaskan apa signifikansinya, untuk siapa, dalam bentuk apa. Itu jelaskan juga di diskusi. Jadi urutan diskusi itu adalah membahas hasil. Habis itu membandingkan hasil. Habis itu menjelaskan signifikansinya dari hasil tersebut dan siapa penggunanya. Oke. Berikutnya. Berikutnya di sini teman-teman. Ini jelaskan, ini udah, tunjukkan apa kekurangan dalam penelitian ini. Rekomendasi penelitian seperti apa yang bisa dilakukan di masa akan datang. Jadi ada dua hal. Kekurangannya apa, rekomendasinya apa. Jadi kalian harus jelaskan. Oke, jadi jelaskan apa kekurangannya, apa rekomendasinya. Contoh, ketika saya bilang kekurangan, itu jangan kalian langsung secara eksplisit bilang penelitian ini kurangnya ini, jangan. Tapi diperhalus kalimatnya. Bagaimana? Ini, indeed, tentunya penelitian ini masih bisa diperdalam. Saya bilang masih bisa diperdalam itu artinya bahwa ini masih ada kekurangannya, berarti kurang dalam saya. Makanya saya bilang penelitian itu masih bisa diperdalam dengan apa? Dengan memperbanyak waktunya, habis itu memperbanyak subjek yang terlibat. Ini kekurangannya. Rekomendasi saya adalah maka perluasan subjek dan pembandingan dengan metode pembelajaran yang lain itu bisa digunakan. Nah, itu rekomendasinya. Jadi kalian jelaskan kekurangan, habis itu jelaskan rekomendasinya. Nah, kekurangannya ini itu jangan langsung eksplisit dijelaskan kekurangannya. Diperhalus kalimatnya. Gitu. Oke, diperhalus kalimatnya. Berikutnya, simpulan. Itu hanya menjawab tujuan penelitian, tidak melibatkan data baru, tidak ada citasi, dan hanya dijelaskan secara kualitatif. Jadi gitu teman-teman. Namanya simpulan itu dijelaskan sesingkat mungkin. Menjawab tujuan, makanya saya di sini jelaskan based on the purpose of the study. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka saya jelaskan dia efektif gitu dan seterusnya. Jangan ada citasi di sini, karena citasi artinya kalian menggunakan argumen baru. Oke, jangan ada citasi. Oke, berikutnya jangan ada angka-angka. Kalau ini kan bukan angka nih, dottel ini hanya jenisnya saja. Jangan gunakan angka lagi di sini. Jadi jelaskan secara kualitatif saja. Oke, berikutnya. Nah, setelah semuanya teman-teman sudah paham, kita kembali ke abstrak di atas. Bagian abstrak yang paling penting, abstrak itu seperti wajah dari risetnya. Jadi diisinya adalah ringkasan dari penelitian yang tersusun secara sistematis. Itu namanya abstrak. Maka saran saya, yang pertama kalian lakukan adalah tunjukkan research gap-nya. Research gap ini menunjukkan bahwa apa yang baru dari riset tersebut. Apa yang baru dari riset tersebut. Itu namanya research gap. Nah, contohnya di sini teman-teman. Di artikel ini. Di abstrak ini, 2 kalimat saya itu adalah research gap-nya. Saya bilang bahwa
sudah banyak upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SD melalui sudah banyak upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SD pada topik IPA. Sudah banyak loh. Namun, ketika saya bilang namun, nah itu sudah gapnya. Namun belum ada atau sedikit hasil penelitian. Jangan bilang belum ada, tapi bilangnya sedikit. Karena kenapa? Mungkin sudah ada yang meneliti tapi belum dipublikasi, atau sudah ada publikasi tapi tidak di jurnal yang bereputasi. Oke, kita bilangnya masih sedikit hasil penelitian yang mencoba untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SD pada soal IPA melalui HOTS. Jadi, dua kalimat pertama itu adalah research gap-nya. Habis itu jelaskan tujuannya. Di sini maka tujuannya adalah tujuan penelitian. Habis itu jelaskan metodenya. Habis itu jelaskan hasilnya. Nih. Habis itu jelaskan yang terakhir apa tadi? Yang terakhir adalah signifikansinya. Signifikansi dari hasil penelitian. Signifikansi saya di mana? Signifikansi saya di sini. Ini bagian ini. Based on the result, it is recommended that the result of the study can provide an overview to educational practitioner. Berdasarkan pada hasil, maka direkomendasikan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menyediakan sebuah kajian edukasional kepada para praktisi untuk sekolah tingkat dasar dan para peneliti. Gitu. Nah, ini rekomendasinya di sini atau signifikansinya di. Jadi jelaskan signifikansi dan rekomendasi. Oke. Berikutnya. Jangan kurang dari 200 dan jangan terlalu lebih sampai 250 atau mungkin 300 tergantung template-nya. Nah, sesuai antara tujuan dan hasil. Maka ketika kalian membaca abstrak, tujuannya apa? Menguji. Maka hasilnya adalah hasil ujinya apa? Gitu. Misalnya tujuannya mengembangkan, ya dalam dalam hasilnya dijelaskan apa hasil pengembangannya. Oke, berikutnya. Referensi. Referensi itu harus 80% hasil harus berasal dari jurnal bereputasi, teman-teman. Jurnal bereputasi itu kalian bisa nyari di Science Direct, bisa nyari di ERIC, bisa nyari di Scopus, di Springer, dan lain sebagainya. Itu bisa nyari di situ. Habis itu gunakan RMT, Mendeley. Besok teman-teman yang ke Ecolai, pastikan kalian menggunakan Mendeley. Oke? Ini sudah ada pelatihannya Pak Yunus ya, Mendeley? Biasanya dari PKL Pak Noval, PKL PKM itu pembimbingnya mewajibkan Mendeley biasanya. Oh, jos, mantap. Mantap. Sip. Itu terus habis itu gunakan referensi setidaknya 10 tahun terakhir. Boleh Pak nggak menggunakan lebih dari itu, misalnya 100 tahun terakhir, boleh, kecuali dalam kondisi seperti ini. Jadi minimal 10 tahun terakhir, kecuali itu adalah teori yang tidak ada perbaruannya. Contoh dalam kami konteks geometri. Saya dosen geometri. Nah, buku pegangan saya itu adalah buku yang ditulis oleh namanya Euclid. Nah, Euclid itu bukunya itu udah kayak 1400 tahun yang lalu. Udah lama. Nah, sampai sekarang itu bukunya masih itu yang dipegang karena itu dasar geometri. Nah, dari situ saya nggak ada masalah pakai itu. Nah, referensi dari jurnal pastikan sertakan DOI-nya. DOI yang mana? Jadi kalau misalnya teman-teman ketika kalian mau mencari jurnal, misalnya ke mana ya? Ke Science Direct. Saya ke Science Direct. Terus habis itu kalian nyari jurnal, misalnya jurnalnya apa ya? Terkait apa ya? Terkait dengan gini, problem based learning. Ya gitu. Nah, ini misalnya. Nah, di sini ada DOI-nya. Maka saran saya teman-teman bisa mengunduh PDF-nya. Ini PDF-nya diunduh. Habis itu ketika PDF-nya udah selesai diunduh, maka teman-teman tinggal ya udah selesai gitu. Tinggal download. Jadi yang disubmit ke Mendeley itu kalau bisa bentuk PDF-nya. Oke, pastikan bentuk PDF-nya. Jadi jangan yang lain. Gitu. Pastikan dalam bentuk PDF-nya. Nah, terus berikutnya. Nah, ini pertama, semua gambar dan tabel itu harus di-refer. Contohnya bagaimana? Contohnya ini, teman-teman. Di sini kan ada tabel nih. Jadi tabel dan gambar harus di-refer. Ini kan ada tabel. Nah, dia harus disebutkan si tabel 1. Jadi teman-teman jangan bilang,
data dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, tabel berikut itu yang mana? Itu nggak jelas. Atau tabel di atas, tabel di samping, tabel di bawah. Itu nggak jelas, maka harus disebutkan tabel nomor berapa atau gambar nomor berapa. Itu harus di-refer. Berikutnya, kasus pendidikan hasil pekerjaan siswa harus dalam bentuk scan. Jadi misalnya teman-teman meneliti hasil pekerjaan siswa nih. Siswa diminta menggambar gunung misalnya. Misalnya, atau menggambar batu atau menggambar apalah, sungai misalnya gitu. Nah, itu hasil gambaran mereka itu jangan difoto doang, tapi di-scan, ditaruh. Habis itu gambar yang menyatakan wajah seorang harus di-blur. Misalnya teman-teman meneliti aspek sosiologi, ada foto-foto orang-orangnya di situ. Oke, maka foto orang itu harus di-blur atau ya di-blur lah. Setidaknya matanya ditutup kotak putih gitu. Persegi panjang putih. Nah, terus yang berikutnya terakhir adalah kalimat bahasa Indonesia yang ada di dalam gambar harus ditranslate. Contohnya ini. Saya ngasih contoh di nih. Ini kan hasil pekerjaan siswa. Maka harus di-scan. Ini di-scan, hasil scan semua nih. Ini hasil scan, ini hasil scan. Nah, ini itu harus ditranslate di bawahnya. Harus ditranslate di bawahnya. Gitu, teman-teman. Jadi pastikan kalian mentranslate di bawahnya. Gitu. Dalam konteks bahasa Inggris ya. Terus ditranslate. Itu. Oh, selesai. Oke. Jadi intinya gitu, teman-teman. Intinya adalah membuat artikel ilmiah itu adalah judulnya, itu adalah judul dari hasil penelitiannya, bukan judul penelitiannya. Yang pertama. Kedua, pendahuluan itu harus membongkar judul. Maka di dalam pendahuluan itu juga tertera namanya research gap, urgensinya, pertanyaan penelitiannya, dan tujuannya. Habis itu di metode dijelaskan tipenya apa, subjeknya apa, siapa, dan berapa. Habis itu teknik pengumpulannya menggunakan apa aja, tes atau observasi, instrumennya apa, validasinya bagaimana. Habis itu data yang sudah didapatkan itu dianalisis seperti apa. Oke. Habis itu pada research and discussion, saran saya pisahkan antara research dan discussion. Tapi terserah dosen pembimbingnya mungkin punya referensi lain, ya pasti juga bagus buat teman-teman. Nah, kalau saya cenderung saya pisahkan research dan discussion. Jadi di research itu saya hanya menjelaskan hasilnya saja, fokus di hasil, tanpa memberi opini. Di discussion, apa yang saya jelaskan, maka di discussion itu saya menjelaskan hasil. Setelah hasil saya jelaskan, habis itu saya membandingkan hasilnya dengan penelitian terdahulu. Mendukungkah atau berlawanankah? Habis itu saya jelaskan apa signifikansinya dari hasil tersebut, siapa yang bakal menggunakan, dalam bentuk apa. Habis itu saya menjelaskan kekurangan penelitian tersebut dan rekomendasinya seperti apa di penelitian berikutnya. Kesimpulan itu teman-teman harus menjelaskan secara kualitatif, oke, tanpa ada sitasi, tanpa ada angka, tanpa ada argumen baru. Jadi merangkum saja. Berikutnya referensi pastikan berasal dari 80%-nya dari jurnal internasional bereputasi. Oke, habis itu pastikan ada DOI-nya. Habis itu 10 tahun terakhir dan gunakan Mendeley atau Zotero. Oke, Mendeley itu dari Scopus, Zotero itu dari Web of Science. Oke. Produknya dari Mendeley itu produknya Scopus, Zotero itu produknya Web of Science. Terus terakhir, kalau kalian punya tabel, punya gambar, itu harus di refer seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau ada hasil pekerjaan, dokumen itu di scan, jangan difoto. Kalau ada wajah orang itu di blur. Habis itu apa lagi ya? Udah itu aja. Gitu Pak Yunus, mungkin kalau mau ada yang didiskusikan. Oke, baik, terima kasih Pak Noval. Tadi sudah sekalian disimpulkan ya teman-teman. Jadi terima kasih Pak Noval, ini sangat aplikatif. Kalau biasanya kan seminar-seminar tentang penulisan artikel atau workshop itu kan masih di tataran teoretis ya. Dan ini tadi sudah langsung dipraktekkan. Nanti harapannya teman-teman nanti bisa menyusun artikel sesuai dengan yang sudah diarahkan Pak Noval tadi. Jadi itu
mau artikel yang publish di Q1, di WOS atau di Sinta berapapun, ya secara garis besar menyusunnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman harapannya nanti bisa menyusun seperti itu. Nah, ini masih ada waktu. Monggo silahkan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya buka dulu. Yang mau tanyakan, monggo. Untuk 3 penanya di sesi pertama ini. Silahkan. Bisa langsung mengaktifkan mikrofon, atau mungkin kalau yang malu bisa diketik dulu di chat. Boleh diketik. Ya, silahkan. Mahasiswa skripsinya ada berapa, Pak Yunus? Ini kalau saya lihat sekilas, ada sekitar 50-an nih. 50 lebih, Pak. Wah, yang join saat ini. Oh, siap. Yang join saat ini. Kalau total itu harusnya ada sekitar 120-an mungkin. Yang skripsi? Iya, yang skripsi. Oh, siap. Cukup banyak. Jadi PR yang dulu awal-awal terdampak pandemi itu kan jadi perhatian khusus sebenarnya, karena mau tidak mau harus ganti judul. Nah, itu jadi agak tersendat gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting moga-moga ini bisa membantu, Pak. Amin. Silahkan teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tadi kan yang dijadikan sampel kan punyanya Dila, punyanya Asna, ini sudah bagus ya. Jadi sudah di breakdown dari judul sampai penyusunan pendahuluan dan tujuannya. Mungkin teman-teman yang lain yang mau ditanyakan atau yang saat ini sedang menulis artikel, mungkin Mbak Ayu mau nanya. Tinggal bot nih. Monggo teman-teman, ada yang mau disampaikan? Yang mau ditanyakan mungkin. Masih ada yang bingung di bagian apa, mungkin gitu. Karena ini sebenarnya sampai di tahap ini tuh banyak yang sudah hampir selesai, Pak Noval. Baik yang angkatan 16-17 sudah sampai ke penulisan pembahasan, hanya mungkin ini kalau disuruh nanya malu-malu mungkin ini. Kalau yang 2 tadi memang ini diproyeksikan menuju ke ISET 2021. Jadi memang saat ini sudah punya draft. Sebenarnya ada beberapa lagi yang sudah punya draft, tapi ini kelihatannya kok disuruh nanya kok malu-malu. Atau mungkin teman-teman yang belum ambil skripsi, ini ada beberapa ini. Ya, teman-teman yang mungkin penasaran nih, besok kalau skripsi mau bagaimana, itu ya tadi yang saya sampaikan itu bisa jadi ancang-ancang. Iya, silakan mungkin. Ya, ada satu dari Mbak Eka Septi. Yang lain ini saya bacakan dari Mbak Eka Septi, yang lain mungkin bisa menyiapkan pertanyaan ya. Jadi kalau tidak pede on mic, ya sudah nggak apa-apa, di lewat chat saja nggak apa-apa, nih saya bantu. Ini dari Mbak Eka Septi. Sebelumnya ingin bertanya, Pak, maaf, sebelumnya ingin bertanya, penulisan pada bagian opini setelah mencantumkan citasi itu bakunya berapa kalimat ya, Pak? Oh, tidak ada bakunya, Mas. Mbak, ini Mbak Eka ya, Mbak Eka. Nggak ada bakunya. Ya, intinya gini, opini itu harus punya dasar. Bukan di opininya ya, punya dasar, tapi di dasarnya adalah di sebelum-sebelumnya. Jadi opini itu muncul setelah kalimat-kalimat yang memiliki dasar. Contoh, opini itu muncul setelah ada klaim. Misalnya, tadi yang saya sampaikan bahwa misalnya penduduk Indonesia sekian, penduduk Malaysia sekian, misalnya penduduk Indonesia sekian berdasarkan BPS 2021 misalnya. Penduduk Malaysia sekian berdasarkan data BPS Malaysia 2021 misalnya. Nah, maka nampak bahwa ketika saya bilang nampak bahwa Indonesia lebih banyak daripada Malaysia, itu adalah sebuah opini. Nah, opini itu basisnya adalah klaim di sebelumnya. Ada juga misalnya definisi, misalnya tadi saya sampaikan ada Rijal yang menyampaikan bahwa hidrologi adalah gini-gini, Dimas gini-gini hidrologi, habis itu Dila mengatakan gini-gini, misalnya Asna juga mengatakan gini-gini. Maka opininya adalah berdasarkan definisi dari 4 ahli tersebut, maka hidrologi adalah gini-gini. Nah, opini barusan teman-teman itu adalah sebuah opini yang dibasiskan pada dasar-dasar sebelumnya. Jadi nggak ada bakunya kalimatnya. Jadi tapi biasanya dia hanya dalam satu kalimat, biasanya ya, hanya dalam satu kalimat
yang menyimpulkan secara keseluruhan. Gitu, Pak Yunus, gitu Mbak Eka. Oke, baik seperti itu Mbak Eka. Mungkin ada pertanyaan lain, ya mungkin sedikit menambahkan ya Pak Noval, ini kebiasaan mahasiswa di pendidikan geografi itu kalau membuat paragraf itu panjang sekali. Makanya kadang kalau bimbingan itu saya sering mengatakan, ya dibuat minimal 3. Kenapa 3? Jadi harus ada main idea, kemudian ada supporting sentence atau kalimat pendukung, dan juga ada conclusion, sekaligus dia yang menghubungkan dengan paragraf berikutnya. Atau kalaupun mau agak panjang, ya 5, dibuat 5. Nah, cuma kadang-kadang mahasiswa membuat sampai 10 kalimat, 12 kalimat. Jadi dibaca itu seperti setengah halaman sendiri. Jadi menjadi kurang efektif ketika menyusun sebuah latar belakang atau discussion. Jadi seperti itu. Nggak apa-apa. Ya siap. Emang Pak, semua prodi punya ciri khasnya masing-masing dan itu keren. Tapi jadi, yang penting itu tadi, yang penting bahwa setiap kalimat harus punya referensi berupa, maksudnya dasar berupa referensi mungkin. Ini sebenarnya kalau dari prodi sudah ada pembudayaan publikasi, baik dari PKL 2, PKL 3, PKM itu muaranya adalah publikasi. Beberapa artikel itu sudah publish di Sinta 2, Sinta 3, meskipun rata-rata kebanyakan di Sinta 5, tapi sudah mulai bermunculan di jurnal yang terakreditasi lebih tinggi. Hanya mungkin ini teman-teman disuruh nanya di kok malu. Coba teman-teman yang 2018 yang mungkin persiapan Sempro, ada yang mau ditanyakan mungkin untuk penulisan artikelnya. Jadi ini peluang bagus untuk bertanya karena Pak Noval menjelaskan langsung secara aplikatif, tidak berdasarkan teori. Mungkin kalau teman-teman dulu pernah ikut kuliah saya kan hanya teorinya saja seperti ini. Kalau ke Pak Noval kan langsung tadi diajari cara membreakdown judulnya, cara membuat paragrafnya, begitu. Yuk, mungkin ada yang mau ditanyakan. Siapa lagi, masa cuma Mbak Eka? Ya teman-teman, ada yang mau disampaikan? Intinya gini bahwa mungkin ini mau pada sempro Pak, bisa ya? Oke, insya Allah awal bulan nanti Pak ada Pak. Oke. Ya setidaknya ini semoga bisa jadi padahal ini nanti video materinya teman-teman saya nanti materinya saya share ke Pak Yunus, dan videonya nanti linknya juga saya share ke Pak Yunus. Jadi teman-teman kalau misalnya mungkin nanti mau buka-buka lagi nanti bisa digunakan lah. Terima kasih Pak Noval. Atau mungkin tadi kan dari Mbak Eka 16, mungkin yang 17 mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti 18 juga 1, biar adil mungkin. Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, ya, silakan Mbak Dila. Pak, kalau submit ke Ikola itu ada kemungkinan jurnal yang tertolak kayak gitu, artikel yang tertolak enggak Pak yang submit di situ Pak? Atau semuanya bakal diterima Pak? Semuanya diterima. Semuanya diterima untuk presentasi di Ikolai. Nah, tapi untuk ke publisher itu diupayakan keterima. Jadi untuk publisher itu persentase keterimanya 99%. Saya bilang ya, persentase keterimanya 99%. Gede kan ya? Gede dong. Selama apa? Selama sesuai skopnya, sesuai template, dan kalau bisa berbahasa Inggris yang baik. Nah, bahasa Inggris yang baik itu sudah difasilitasi oleh LPPI. Jadi teman-teman itu tinggal masukkan bahasa Indonesia pun nggak ada masalah. Oke. Nanti presentasinya bagaimana? Itu yang sering saya ditanyakan banyak mahasiswa Pak Yunus. Kok presentasinya bahasa Inggris Pak? Ora, gitu. Oh nggak harus. Presentasinya nggak harus pakai bahasa Inggris. Cuman PPT-nya tetap pakai bahasa Inggris. PPT-nya tetap pakai bahasa Inggris. Cuman nanti presentasinya nggak harus pakai bahasa Inggris. Gitu. Presentasinya nggak harus pakai bahasa Inggris. Jadi kalian ya sambil. Jadi gini, keuntungannya ikut ISET, ikut Ikolai, itu ya. Pertama, kalian bakal dapat pengalaman yang selevel internasional. Oke? Yang dengan harga 100.000 kalian udah dapat level internasional. Kalau kalian mau nyoba di luar, kalian bisa sampai 400-500.000, bahkan bisa sampai 1 juta untuk keluar tuh. Pertama itu. Sertifikatnya itu bisa kalian gunakan sebagai portofolio ketika nanti kalian besok melamar kerja, menjadi guru,
ngelamar anak wong, sari ono ya. Nah, itu bisa tuh kalian gunakan sertifikatnya itu sebagai portofolio. Untuk daftar S2 bisa sebagai portofolio. Mana pernah mempresentasikan artikel di seminar internasional. Bahkan ketika artikel kalian terpublikasi di seminar di Proceeding Trade Index, Scopus atau WOS, itu juga sama. Bisa menjadi portofolio yang luar biasa juga. Jadi untuk daftar bisa, daftar pekerjaan bisa, untuk daftar S2 beasiswanya juga bisa. Gitu. Jadi tidak ada ruginya sama sekali ikut di Ecolai atau di ISEP. Tidak ada ruginya. Ya yang penting usahanya gede gitu ya. Usahanya besar. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ya tadi saya sampaikan itu lower grade fruit. Jadi buah yang di depan mata ini tinggal metik ngetok rakakan pola, rakakan menek gendeng, ora menek wet enggak, mengenai di depan mata tinggal metik tek gitu. Habis itu makan. Udah gitu dong. Lower grade food gitu ya. Teman-teman. Jadi insya Allah ini juga Pak Yunis juga pasti mendukung besar mahasiswanya untuk ke Ecolai. Jadi saya harapkan teman-teman bisa berpartisipasi di Ecolai. Ya setidaknya itu tadi apa yang akan teman-teman dapatkan. Kalau di HMP kan benefitnya adalah mendapatkan pengalaman yang bermanfaat, mendapatkan teman yang banyak kan gitu. Kalau wawancara, kenapa ikut HMP? Nah ini itu juga termaktub di kenapa ikut Ecolai. Gitu. Itu teman-teman. Terima kasih Pak Noval. Mungkin yang lain. Ini sekalian saja teman-teman mungkin yang sudah ambil data, sudah punya data, nanti mungkin bisa matur ke pembimbingnya, masih ada waktu kira-kira 1 minggu untuk mengolah menjadi sebuah artikel. Gitu nanti Mas Tommy juga dicoba ya Mas Tommy. Mas Tommy kemarin lapor datanya sudah ada. Ini beberapa sudah ada yang siap sebenarnya Pak Noval. Jadi ini sangat mudah. Saya kemarin itu upload di beberapa seminar itu bayar itu 2 jutaan paling murah teman-teman. Terakhir itu di UGM 2.700.000. Jadi ini tuh murah sekali, 100.000. Papernya bahasa Indonesia bisa, presentasinya pakai bahasa Indonesia bisa. Nanti untuk masalah presentasi tidak usah khawatir. Saya nanti akan membantu mengkomunikasikan ke pembimbing masing-masing untuk membantu menyiapkan itu. Gitu. Karena ini juga tanggung jawab pembimbing. Jadi mahasiswa bimbingan itu tidak mungkin akan dilepas sendiri. Jadi gitu. Jadi nanti akan saya komunikasikan dengan pembimbingnya untuk membantu menyiapkan presentasinya. Termasuk juga nanti checking apakah artikelnya ini sudah memenuhi syarat minimal untuk Scopus. Syukur-syukur kalau bisa diimprove lebih bagus. Jadi bagi yang sudah punya data nanti bisa komunikasi dengan pembimbingnya, atau mungkin yang sudah menulis itu nanti mungkin setelah workshop ini mungkin ada yang ingin diperbaiki, mungkin ya masih ada waktu gitu. Ayo, ada lagi ini sebelum diakhiri ada lagi yang mau ditanyakan. Mas Rijal mau nanya? Pak, maaf mau nanya. Iya, silahkan. Yang untuk publish ke Ecolai itu batas terakhirnya hari ini atau sampai kapan ya Pak? Minggu depan Mbak. Jadi minggu depan batasnya. Oke, soalnya di website-nya masih ini ya? Masih hari ini ya Pak? Oh, nggak apa-apa. Sebentar, website-nya tuh kayaknya sudah diupdate deh. Coba saya cek ya. Masih ada waktu bagi teman-teman. Oh, sudah diupdate kok ini. Sudah diupdate. 4 Desember. Alhamdulillah. Lega juga Pak Noval, karena kemarin ada beberapa pembimbing yang, waduh, mepet sekali. Karena kan kejar-kejaran dengan terkumpulnya data dari teman-teman mahasiswa. Jadi mudah-mudahan ini ada mundur 1 minggu ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini murah sekali teman-teman, sangat murah, 100.000. Bahkan kalau saya mahasiswa saat ini saya pasti daftar ikut. Jadi ini Pak Noval ini kan juga sedang sama-sama pusing ya. Jadi teman-teman skripsi Pak Noval mengerjakan disertasi. Jadi beliau sedang S3 di University of Malaya. Universitas Malaya di Malaysia itu UGM-nya atau UI-nya Malaysia itu. Jadi one of the best university in Malaysia. Jadi sama-sama pusing dan ini sangat aplikatif
teman-teman nulis ini Pak Novel juga sedang nulis, saya yakin. Karena syaratnya itu tadi kalau lulus harus publish di jurnal terindeks Scopus atau WOS. Nah, rekam jejak tadi, jadi Pak Novel ini bisa kuliah di sana, bisa diterima. Itu dilacak juga. Orang ini itu pernah nggak nulis di Scopus, pernah nggak nulis di WOS. Jadi kalau tidak ada riwayat itu ya tidak diterima. Makanya tadi Pak Novel memberikan sharing pengalaman bahwa kalau teman-teman berani ikut involve di Ecolai ini sangat benefitnya luar biasa. Nanti daftar beasiswa atau mungkin mau daftar cari supervisor S2 nanti itu lebih mudah. Karena itu menunjukkan bahwa teman-teman sudah bisa menulis artikel berkualitas gitu. Gitu. Ayo, ada lagi mungkin, satu lagi mungkin. Saya kasih tahu teman-teman ya, di UAD ini saya bilang ya, saya